Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanadzil mulki wal malakut, Subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma antas salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Calon dokter bagus. Baik, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. 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 Sekedar saran saja. Amin itu adalah akibat. Sebabnya apa? Halo. Amin itu adalah sebuah akibat. Tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Yang membuat kita akhirnya menjadi amin karena apa? Karena ada sebuah doa, karena ada sebuah pengharapan. Doa itu adalah pengharapan. Ingat, hukum bersungguh-sungguh di dalam amin adalah wajib. Jeffrey ulang sekali lagi. Hukum bersungguh-sungguh di dalam amin adalah wajib.
Kenapa bisa wajib? Amin memiliki arti yang sangat luar biasa. Ya, amin itu memiliki arti yang sangat luar biasa. Amin itu bukan biasa, tapi punya arti yang sangat luar biasa. Ingat, ada 4 cara di dalam melafalkan amin. Ada berapa? 4. Pinter. Ada berapa? Pinter. Ada berapa? Ini kaset kusut namanya. Ada 4. Oke bro. Bro. Yoi. Ntar dibilang antek Yahudi kalau begini, nggak jadi. Macam-macam simbol diartikan dengan berbagai macam juga ya. Dunia. Ada 4 cara membaca amin menurut kaidah atau tata cara hukum tajwid. Ya. Yang pertama, amin depan pendek, belakang pendek. Di dalam hukum tajwid ada tata cara membaca panjang, panjang sekali, dan pendek. Sama persis ketika orang bernafas. Ayo silakan diambil nafas yang panjang. Nggak disuruh, cuma ini aja. Kenapa ikut-ikutan? Jawab dong, emang madrasah buat Allah? Gitu. Kalau omongannya emang madrasah buat Allah, jawab lagi emang musolah buat Allah, kan gitu. Jadi madrasah dengan musolah hampir sama sebetulnya. Ada nafas panjang, ada nafas pendek. Seperti itulah cara. Amin yang pertama, amin depan pendek, belakang pendek. Kira-kira artinya apa? Amin yang pertama artinya aman. Artinya aman. Cara membaca yang kedua, amin belakang pendek, depan panjang. Artinya apa? Memohon keamanan. Beda lagi ternyata. Tidak sama. Amin yang ketiga, amin depan pendek, belakang panjang. Apa artinya? Yang dapat dipercaya, mampu memegang amanah. Sifat siapa ini? Siapakah yang digelari dengan Al-Amin? Baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahbihil kiram. Amin yang keempat, amin depan panjang, belakang panjang, yang artinya adalah ya itu artinya ya itu artinya biasa aja kali. Jangan kamu seupai gitu deh. Allah
Ngoe. Nyun sewu Pak. Nyun sewu Mang Atus. Ya biar ada kembaliannya kan begitu. Kalau saya lepas kacamata saya, resikonya saya nggak bisa melihat yang hadir. Ini nggak fokus jadinya. Kalau nggak fokus ke sini nggak ada masalah. Nggak fokus ke sana masalah. Dan lebih masalah lagi ketika makin fokus, itu lebih bermasalah. Jadi saya ambil yang masalahnya sedikit. Jadi tidak fokus saja, ya. Oke. Amin yang keempat. Amin. Apa artinya? Istajib doa ana. Istajib itu jawablah. Bisa juga kabulkanlah. Bisa juga penuhilah doa ana, doa-doa kami, harapan-harapan kami, keinginan-keinginan kami, cita-cita kami. Itulah kenapa di saat amin wajib bersungguh-sungguh, karena di balik amin ada pengharapan yang besar untuk dikabulkan segala macam bentuk keinginan. Jelas? Jelas? Baik, karena sudah jelas sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Jelas? Ini kenapa tiba-tiba dia jadi STUPID? Ingat, Allah itu zat yang maha proporsional, mampu dan teramat sangat mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah. Jelas ya? Allah itu zat yang maha proporsional, mampu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Sekarang kita baca Fatihah. Lalu kita coba aminkan amin yang nomor 4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak nggak kira-kira? Proporsional nggak? Amin. Coba sekarang tes pakai amin yang pertama. Ya, yang depan pendek, belakang pendek. Tes aja. Boleh dong? Boleh, tes boleh ya. Berapa banyak pasien yang jadi korban karena tes jadi dokter, kan begitu? Nyun sewu Pak. Ini mah bercanda aja ya. Yang tadi nggak usah dianggap serius ya, meskipun banyak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 'Alaihim
Enak nggak kira-kira? Proporsional nggak? Padahal haknya Allah. Ketika Allah mengatakan amin itu artinya adalah istajib doa anak. Bisa saja. Iya kan? Haknya Allah. Allah yang buat ilmu, Allah yang punya ilmu, Allah yang menitipkan ilmu, sah-sah saja. Ketika amin. Tapi kok kayaknya nggak enak. Tuh, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu penuh dengan keindahan dan Allah senang dengan yang indah-indah. Nggak enak kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggak enak. Atau yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak enak. Atau yang ketiga, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Hah? 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 Saya rada budek karena keseringan bicara, Pak. Jadi power kuping ke bawah ke sini. Baik. Ya. Minta ridhonya kepada semua tanpa terkecuali. Sebelumnya minta maaf, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Ya, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Belum ada jaminan dari Allah. Oh, Jeffrey pasti selamat. Yang sudah pasti selamat adalah beliau. Karena khuluquhul Quran. Yang akhlaknya seperti Al-Quran. Sampai-sampai Rasul diibaratkan seperti Quran yang berjalan. Itu beliau yang sudah pasti selamat. Kalau yang ini belum. Ingat, ini bukan jaminan surga. Sorban. Meskipun ada orang pakai sorban di kepala sebesar ban Vespa, bukan jaminan. Nyuwun sewu mangatus. Lumayan, kembaliannya ada 2 kali tuh ya. Ini bukan jaminan. Ini ittiba' sunnah. Ya, bukan jaminan. Islam itu bukan pakaian, tapi Islam itu perbuatan. Kan begitu? Apalagi zaman makin berkembang, makin dahsyat, makin luar biasa. Pola pikir, pergaulan, lingkungan terus melesat sampai kepada sebuah puncak yang sangat luar biasa untuk dilihat. Sehingga ukuran manusia sekarang adalah apa? Silakan boleh pinter bicara, tapi lihat bagaimana akhlaknya. Barusan kan oh ya. Oh. Ukurannya akhlak. Ya. Mau ada orang hafal Quran 30 juz tapi akhlaknya nggak beres, ya, jelas, jelas.
Ini mohon maaf harus berapa semester sebenarnya? Ini 7 semester kita bikin 1 jam ya supaya selesai. Wah, aduh sombong. Ya, untuk sombong saja mudahnya luar biasa. Yang paling susah itu menjadi goblok setelah pintar, itu yang paling susah. Iya. Menjadi goblok, menjadi bodoh setelah pintar, itu yang paling susah. Tapi menjadi sombong setelah pintar, itu paling gampang. Padahal walikulli syai'in maziyah, dan setiap segala sesuatu Allah berikan kelebihan. Allah berikan kelebihan. Cerita, suatu hari ada 3 profesor dengan kelulusan yang tidak sama, disiplin ilmunya berbeda. Yang satu ahli fisika, yang satu ahli kedokteran, yang satu ahli sejarah. Tiga-tiganya kepengen berangkat pergi menyeberangi pulau. Namanya nyebrang pulau, bohong kalau tidak butuh perahu. Dan perahu tidak akan mungkin jalan sendiri tanpa tukang perahu. Jelas? Ayo bilang gak jelas, ayo. Jelas? Bagus. Di sepanjang perjalanan, dasar ilmuwan, pasti bicaranya tentang ilmu, gitu kan ya? Dasar ustadz pasti ngomongnya agama. Dasar preman pasti ngomongnya kriminal, kan begitu? Nah, ini perbedaan yang jelas. Sepanjang jalan mereka bicara tentang ilmu. Lagi-lagi profesor hanya seorang manusia biasa, lagi-lagi ustadz hanya seorang manusia biasa. Muncul sifat pengen iseng sama tukang dayung. Yang pertama, dia tanya tentang masalah sejarah. Tukang dayung ditanya sejarah. Kamu tahu nggak sejarah kekaisaran Romawi? Yang nanyanya kepinteran, Pak. Ternyata iseng itu membuat seseorang yang berilmu jadi hina, tidak ada ilmu. Ternyata iseng itu membuat seseorang yang tadinya berilmu tidak lagi berilmu. Yang diisengin tukang perahu, nggak ditanya pun sudah tahu jawabannya, pasti nggak ngerti. Ini pakai ditanya, jelas jawabannya. Istiqomah saja dia mendayung. Nggak tahu. Wah, Bapak sepanjang hidup kalau nggak tahu sejarah rugi, Pak. Persis kurang ajar loh. Tahu aja gue bekas tukang dayung. Yang kedua iseng, nanya tentang perkara fisika, teori teori ini. Jawabannya, wah, Bapak seumur hidup kalau nggak ngerti ilmu fisika rugi, Pak, jadi manusia. Terus sampai yang ketiga, dia tanya, bisa nggak, tahu nggak, ngerti nggak cara membedah perut? Padahal dia sering ngebedah perut ikan, tapi dia nggak mau ngomong. Itu dokter belum tentu bisa ngebedah perut ikan, meskipun dokter ahli bedah, tapi untuk perut ikan belum tentu. Bener nggak kira-kira? Kalau salah mohon dikoreksi, saya lagi bikin skripsi soalnya. Iya kan? Allah yang memang maha adil. Ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang berilmu namun sombong, kepada yang berilmu tapi tidak dituntun oleh akhlak. Tiba-tiba cuaca mendung, hujan turun, ombak yang tadinya tenang berubah menjadi liar dan galak. Digulung itu perahu oleh ombak, wah, tenggelam semuanya. Si ahli fisika, sang dokter,
ahli sejarah, tukang dayung, senyum dia. Rasain loh. Sekarang tukang dayung yang tanya, hei kalian orang-orang berilmu, kalian tahu nggak cara menyelamatkan diri dari tenggelam? Kalau begitu selamat mati, ditinggalin akhirnya. Jadi orang mau berilmu setinggi apapun, tapi kalau ujungnya tidak menuntun kepada akhlak yang baik, maka percuma. Karena orgasme daripada ilmu adalah perilaku yang dahsyat. Maaf ya, saya pinjam bahasa orgasme. Nggak apa-apa kan? Nah, terserah yang ngomong kan, bebas aja kan begitu. Puncak daripada keilmuan adalah akhlak. Akhlak itu adalah sebuah kecerdasan, hasil dari sebuah olah jiwa, raga, lahir, batin. Itulah kenapa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah utus aku, kata Rasul, ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bukan untuk menambahkan ilmu, bukan untuk menyampaikan ilmu baru, tapi akhlak. Kenapa? Lihat betapa sangat berbahayanya ketika seseorang yang memahami teknologi tapi tidak dibarengi dengan iman dan akhlak. Sungguh ilmunya hanya akan mendatangkan kekacauan yang hebat. Gitu kan? Kalau hacker itu dari mana asalnya? Hacker asalnya dari mana? Hacker itu asalnya dari mana, Mas? Hah? Dari Kudus. Hacker itu orang yang ahli apa? Ahli komputer. Ah? Iya itu. Apa tadi, Mas? Hacker itu orang yang ahli IT. Kenapa bisa jadi hacker? Karena akhlaknya tidak menjadikan pakaian. Kalau saya bilang rendah nggak enak, nggak sopan juga, saya kurang ajar sama orang. Karena tidak menjadikan akhlak sebagai pakaian. Kan begitu. Kenapa tiba-tiba ada praktek, ada malpraktek? Karena apa? Tidak adanya akhlak. Daripada malpraktek, lebih baik mall praktek. Jadi prakteknya di mall. Ya, itu. Jadi ketika ada perselingkuhan, keluar dari jalur, keluar dari batas keilmuan, maka ternyata jawabannya adalah apa? Tidak adanya akhlak. Wah, akhlak itu begitu sangat penting, luar biasa. Ya, bro, kepengen disukain cewek sekampus nggak lo? Ah, kepengen disukain cewek sekampus nggak? Apa lu nggak repot sekampus cewek demen malu semua? Kalau kepengen disukain cewek sekampus, nggak usah belajar ilmu pelet, nggak usah. Mau ngapain pelet makanan ikan? Repot-repot mengamalkan satu ayat. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wah, diamalin, dibaca sambil puasa 40 hari. Hari ke-39 mati. Repot-repot amat. Niatnya saja udah nggak beres. Ada orang baca Quran ujungnya neraka. Padahal yang dibaca Quran kan harusnya surga, kok neraka? Tuh. Baca Quran kan harusnya dapat pahala, kok ini malah dapat dosa?
Oh, niatnya keliru. Ya, niatnya keliru. Salah niatnya. Baca Quran ingin cari keberkahan, tapi mencari dari sisi yang lain. Wah, ini bahaya. Silakan dibuka hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1. Termasuk di dalam kumpulan hadis Bukhari, hadis Muslim, dan di beberapa kitab yang lain bicara tentang perkara niat. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini urusannya apa sama cinta anak yatim? Dari tadi nggak ngomongin anak yatim. Ini keluar dari konten. Terserah Allah saja. Ya, ini kan judul ini kan hasil rapat panitia. Bukan kebutuhan yang dengar kan? Ini hasil rapat panitia, ya. Nah, ya, jadi biarkan saja hasil rapat panitia. Nanti ujungnya ke sana. Ujungnya ke sana. Setelah kita muter kanan kiri, ternyata berakhir kepada itu nanti. Sampai di mana tadi? Baca Quran kan seharusnya berpahala, dapat berkah. Kok ini tidak? Saya hanya menyambung pembicaraan dan obrolan dengan beberapa pengajar di sini. Tadi beliau sambutan bicara akhlak, mau angkanya bagus, mau nilainya bagus, mau ilmunya pinter, tapi kalau akhlaknya bobrok nggak dilulusin. Tadi sudah disampaikan, ya. Kemudian ngobrol dengan beliau tuh, yang jenggotnya panjang, ya. Siapa namanya? Ya. Kalau bapak pasti tahu. Saya mau tanya sama murid-muridnya nih, cinta nggak sama gurunya? Siapa tadi yang jenggot panjang? Panggilan akrabnya siapa? Ayo. Tahu kan? Setiap orang punya panggilan akrab loh. Saya ketemu beliau, alhamdulillah. Ini yang kedua apa yang ketiga gitu ya. Pernah ketemu sebelumnya. Nyambung omongan beliau. Ternyata kuliah di sini wajib khatam Quran 30 juz. Ya itu tadi. Jangan sampai baca Qurannya salah niat. Karena niat ini menjadi pokok utama. Apakah hasilnya akan menjadi baik atau tidak? Kan gitu ya. Ingat, Quran itu kompas menuju akhirat. Quran itu surat cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan tulis di status BB. Jadi Al-Quran itu adalah surat cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan keliru nih. Kenapa kok kampus sebesar Unila? Hah? Ya. Kenapa kampus sebesar Unisila? Hah? Unsila? Uni? Yang mana? Iya, Unisula. Tadi saya bilang apa? Mentang-mentang saya sendiri disalah-salahin. Situ rame-rame. Unisula. Kampus sebesar Unisula, coba bayangkan, mewajibkan kepada mahasiswanya untuk khatam Quran. Allahu Akbar, ini luar biasa. Mana ada? Nggak boleh dipuji sedikit. Bro, masjid bro, ini bukan aula. Sekedar masukan, di masjid jangan banyak tepuk tangan. Ya, di luar aja. Jadi nanti kalau ada yang kepengen tepuk tangan suruh rame, keluar dulu. Saran saja, di masjid kalau bisa jangan tepuk tangan, better bertakbir.
kampus sebesar Unisila. Ya berarti saya manusia dong, ada salahnya. Kampus sebesar Unisula mewajibkan kepada mahasiswa-mahasiswinya untuk khatam Quran 30 juz. Mana ada kampus-kampus yang lain? Takbir. Cakep. Aduh, ya Allah. Luar biasa. Berarti ini pintar baca Quran semua ya? Hah? Dan mudah-mudahan pandai mengamalkan isi Quran. Quran bilang, wahai wanita, jaga dirimu baik-baik. Jaga. Gitu kan? Wahai wanita, panjangkan jilbabmu sehingga tertutup seluruh auratmu. Di situ nggak ada buka kurung, tutup kurung, gypsy, jilbab seksi, nggak ada. Di sininya pakai jilbab, di sininya